Halo, assalamualaikum sobat pajak. Alhamdulillah nih hari ini cerah banget ya. Mudah-mudahan sampai dengan sore nanti cerah tapi nggak panas. Jadi gini sobat pajak. Kebetulan nih ya hari ini saya dapat panggilan nih. Mohon maaf nih saya bikin konten sebelumnya ada di dalam mobil karena hari ini pagi saya harus ketemu dengan orang pajak nih, kantor pajak. Jadi untuk membahas hukum, untuk membahas peraturan tentang PPN ke atas kegiatan membangun sendiri yang dituangkan dalam peraturan PMK nomor 61 tahun 2022. Jadi apa sih PPN KMS itu? Kita bahas sedikit ya sobat pajak. Jadi PPN KMS itu adalah PPN yang dikenakan kepada kita nih, kepada kita yang melakukan pembangunan bangunan permanen yang kita ini tidak dalam kegiatan usaha kita. Misalkan begini, kita ini orang pribadi nih, dan kita ini tidak punya, sebagai orang pribadi tidak punya izin usaha jasa konstruksi, kontraktor lah ya. Nah, ketika kita membangun rumah kita itu dengan luasan lebih dari 200 meter persegi, kita itu harus terutang pajak, harus membayarkan pajak atas kegiatan membangun sendiri yang kita lakukan itu sebesar 2%. Misalkan begini, apabila kita itu membangun bangunan rumah kita dengan biaya yang habis misalkan 500 juta nih, receh 500 juta, itu kita harus membayar PPN KMS-nya. Istilah dari kegiatan membangun sendiri itu kan PPN KMS. KMS-nya itu sebesar 2%. Jadi kita harus membayarkan PPN itu sebesar 10 juta. Dan itu harus dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Dan pajak terutangnya tiap bulan nih sobat pajak. Misalkan tadi Januari kita habis 500 juta, kita harus bayar 10 juta nih. Februari kita habis 500 juta lagi untuk pembangunan, kita harus bayar lagi nih 10 juta di bulan berikutnya. Di Januari, terutang Januari dibayarkan di Februari tanggal 15 bulan berikutnya. Terutang Februari dibayarkan di bulan Maret tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, itu kriteria di dalam KMS itu ditetapkan di PMK itu, bangunannya itu harus permanen. Salah satunya, jadi kita kalau membangun dengan seng, dengan kalvalum gitu, tidak ada struktur konstruksinya, itu tidak terkena PPN KMS. Tapi kalau dengan batu bata, baja ringan atau bagaimana, itu akan terutang PPN KMS. Nah, yang kedua, kriteria kedua itu selain bangunan permanen, luasannya yang saya sebutkan tadi itu harus di atas 200 meter persegi. Kalau di bawah tidak kena. Mungkin dari kantor pajak punya ukuran mana nih bangunan yang mewah dan bangunan yang tidak mewah, mungkin batasannya di situ juga kali ya. Terus yang ketiga, kriteria ketiga itu bangunannya harus dibangun tidak melebihi 2 tahun. Jadi misalkan kita 1 tahun nih bangun nih, nah itu kita terkena KMS. Kurang dari 2 tahun dikit, misalkan 1 bulan itu masih terutang. Tapi kalau melebihi itu sudah tidak dianggap KMS lagi. Begitu sobat pajak. Nah, ini kebetulan saya sudah ditunggu sama kantor pajak, jadi saya segera OTW. Mudah-mudahan sedikit tadi pembahasan tentang hukum tentang PPN KMS, peraturan tentang PPN KMS sedikit membantu apabila sobat pajak ini mau menggali lebih dalam lagi. Silahkan dibaca di PMK 61 tahun 2022. Nah, sedikit doakan nih saya, mudah-mudahan semua lancar di dalam kantor pajak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.